Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas siapkan terlebih dahulu ya. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Setelah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat? Sehat Bu. Sudah siap belajar IPA hari ini? Siap Bu. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Hari ini yang hadir siapa? Ada Aditya hadir? Afika hadir Bu. Ambar ini hadir Bu. Azari hadir Bu. Laila hadir Bu. Arsyad, Hadir Bu. Brian, Hadir Bu. Nazril, Hadir Bu. Revan, Septian, Hadir Bu. Aryati, Septian Rifa, Hadir Bu. Savana, hadir Bu. Tenis, hadir Bu. Viola, hadir Bu. Yuda, hadir Bu. Hadir semua ya hari ini ya. Iya Bu. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita speaking dulu ya supaya fokus. Nah, Ibu ada tebak gambar, kalian bisa tebak nanti. Nah, ini ada soal pertama. Kira-kira apa sih kata yang benar? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Oke, boleh Revan, apa? Tendangan. Yang lain ada punya jawaban lain? Ada. Tendangan ya? Iya Bu. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, tendangan benar. Nah, sekarang soal yang kedua. Ini udah 3, tadi 2, sekarang 3 gambarnya. Ini kira-kira apa? Yang bisa? Apa dulu? Pelangi Bu. Pelangi. Oke, kita lihat. Yang lain ada jawaban lain? Sama ya? Pelangi ya? Iya Bu. Oke, jawabannya pelangi. Nah, ini soal yang ketiga. Yang sebelah sini belum ada jawab nih. Ayo. Bisa nggak? Ayo, yang sebelah sini. Sebelah sini? Sebelah sini ya? Sebelah sini belum? Oke, boleh. Kak. Jawabannya mancanegara. Mancanegara. Oke, kita lihat. Yang lain? Ada jawaban lain? Enggak. Cek ya. Oh iya benar. Mancanegara. Sudah fokus? Sudah siap kita belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Oke, Reva, boleh. Apa? Kita kemarin belajar mengenai apa? Unsur-unsur zat dan perubahannya. Oke, ada yang masih ingat nggak? Ada berapa jenis zat yang kita pelajari? Iya Bu. Ada? Ada 3. Apa aja, Mbak? Zat padat, zat cair, dan gas. Oke, jadi wujud zat itu ada 3. Nah, kemudian kita juga belajar tentang perubahannya kan? Nah, siapa yang masih ingat perubahan wujud zat itu ada berapa? Ayo, Rehat lagi boleh? Ada membeku, mencair, menyublir, menguap, mengembur. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk kita ya. Kita kemarin udah belajar mengenai unsur zat dan perubahannya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok dan kegiatan penyelidikan, peserta didik dapat yang pertama menganalisis perbedaan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia berdasarkan pengamatan dan eksperimen dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang percobaan sederhana untuk mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia serta menyajikannya di depan kelas dengan benar. Nah, nanti jadi kita praktikum ya. Iya Bu. Oke, nah sebelum kita praktikum, Ibu mau pretest dulu. Sekarang buka quizisnya. Ya, buka quizisnya. Quizis.com. Boleh dikeluarkan HP-nya. Quizis.com. Nah, masukkan kode 156974. Nah, ya, masukkan kodenya ada 156974.
Ya, belum ada yang masuk. Langsung masuk level aja. 15. Oke, Septian Pratama udah. Septian. Coba. Nah, berarti mulai ya. Mulai langsung. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Jadi siapa yang pertama? Yang ketiga, Laila. Gak apa, tapi tadi masih banyak salahnya ya. Nanti semoga setelah kita belajar pada hari ini nanti udah mengerti apa nanti udah semua ya. Nah, tadi kita mau belajar apa? Tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dan kimia. Nah, jadi tanpa kita sadari benda-benda yang ada di sekitar kita ini juga sering mengalami perubahan. Nah, contohnya apa sih benda yang ada di sekitar kita yang mengalami perubahan itu? Contohnya apa? Perubahan fisika. Ya, perubahan fisika maksudnya bendanya kertas yang digunting. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Reva? Kayu dibakar. Ya, kayu dibakar pertama semula kayu berupa masih utuh. Nah, kemudian kalau kita bakar nanti hasilnya menjadi apa? Abu. Nah, itu tentu saja mengalami perubahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Uji yang dilakukan dengan percobaan biasanya melakukan ucapan satu sejak awal Oktober. Namun tahun ini, tanda-tanda musim dingin tersebut belum muncul hingga akhirnya. Ini menjadi rekor baru. Karena bisa satu tahun biasanya tertutup pada awal musim dingin. Karena kembali musimnya sudah berjalan selama lebih dari 1 malam. Para cuaca Jepang menunjukkan bahwa musim panas yang tak biasa tahun ini menjadi salah satu penyebab utama tidak hujan salju. Hal ini memicu musim panas yang luar biasa panas, memecahkan rekor suhu dan musim panas hingga musim gugur. Pada saat yang sama, curah hujan yang tinggi juga mengalami terjadinya salju di puncak gunung tersebut, menambah kekhawatiran terhadap dampak serius perubahan iklim. Ketiadaan salju di Gunung Fuji juga hanya menjadi perhatian bagi pecinta alam dan wisatawan, tetapi juga memicu kekhawatiran para ahli terhadap perubahan cuaca global. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan suhu yang drastis serta kondisi cuaca ekstrim semakin sering terjadi, memberikan dampak nyata terhadap kondisi lingkungan dan ekosistem Jepang. Tadi apa tentang apa? Videonya? Tentang Gunung Fuji. Nah, tadi apa di video itu dikatakan bahwa Gunung Fuji ini baru-baru ini di atasnya itu, di puncaknya itu tidak lagi diselimuti oleh salju. Nah, padahal sebelum-sebelumnya pada di awal November itu Gunung Fuji itu selalu ditutupi dengan salju. Nah, kira-kira menurut fenomena yang tadi, fenomena Gunung Fuji itu terjadi perubahan materi nggak? Terjadi perubahan materi. Ya, kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Pemanasan global atau apa lagi? Selain itu, perubahan iklim. Nah, selain itu nanti kalian jawab di LKPD. Ibu akan nanti bagikan LKPD-nya. Ini udah berkelompok ya? Sudah berkelompok. Untuk kelompok 1 mana? Sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ini Ibu bagikan LKPD. Nanti dijawab
analisisnya, penyebab masalahnya tadi. Nah, udah dapat apa bedanya? Udah dapat? Udah dibuka? Udah dibuka? Sudah. Nah, tadi itu kita juga mau percobaan, ya kan? Ada kegiatan 2, itu percobaan, perubahan fisika dan perubahan kimia. Alat-alatnya udah dibawa. Alat-alatnya udah dibawa, boleh dikeluarkan semua alat-alatnya. Kelompok 1, alat-alatnya mana? Udah lengkap semua. Ada lilin, ada gula, ada beras, ada tapai, ada pakunya, mana pakunya? Lengkap? Oke, paku yang belum keras. Kemudian kelompok 2 lengkap nggak? Iya. Kelompok 2 lengkap? Kelompok 2 lengkap. Oke, kelompok 3 lengkap Bu. Kelompok 3 lengkap. Nah, kalau udah lengkap, boleh sekarang setiap kelompok mengerjakan yang ada di LKPD itu ada aktivitas 1, 2, dan 3. Nanti dikerjakan secara berkelompok, dikerjakan bersama-sama. Nah, jangan lupa dibaca dulu langkah ketiganya. Nah, ayo, mulai. Ya, kerjakan yang analisis penyebab masalah dulu tadi. Nah, ya, kira-kira ada yang bertanya nggak? Kerjakan yang pertama dulu ya, kerjakan yang pertama dulu. Yang analisis penyebab masalahnya dulu. Tadi gunung kunci tadi, kemudian nanti baru kita mulai kegiatan 2. Kegiatan 2 itu kita baru mulai nanti. Mulai. Ya. Ketiga membakar kertas. Itu apa? Kertas lagi. Ini percobaan kedua. Percobaan kedua ini menunggu beras. Nah, ciri-cirinya apa yang terlihat? Dia menimbulkan atau menghasilkan zat baru nggak? Enggak. Dia hanya perubahan fisik ya. Jadi dia termasuk perubahan apa? Perubahan fisika. Perubahan fisika lagi ya. Oke. Nanti kalau udah dia jadi apa? Dia tulis hasilnya di LKPD. Nah, ini Revan, kira-kira ciri-cirinya apa yang terlihat? Mencair, meleleh ya, meleleh karena api. Tapi dia bisa berubah kembali nggak? Bisa. Jadi perubahan apa? Perubahan fisika. Boleh. Nanti dicontek ya. Oke, nanti lanjut percobaan kedua. Gantian lanjut nih. Ini udah? Ini menumpuk. Ini kegiatan apa? Menumpuk beras. Pelan-pelan ya. Nanti dia apa ciri-cirinya? Dia berubah bentuk apa tidak? Ciri-cirinya yang kalian lihat ya. Nanti apakah dia dapat berubah kembali ke bentuk semua enggak? Sudah siap? Sudah siap?
pertama dari kelompok siapa dulu nih? Kelompok? Ayo, tunjuk tangan yang udah selesai. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju dulu. Boleh. Lihat. Nah, yang lain nanti kalau ada jawaban mereka yang berbeda boleh ditambahkan atau pokoknya dikoreksi ya, sama-sama ya. Nah, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil presentasi dan perubahan fisika dan kimia. Yang materinya akan dibacakan oleh Afifah Lutfi Rahman dan Viola Sasi Kirana Mariani. Kepadanya dipersilakan. Oke, ya. Mengapa Gunung Fuji yang biasanya selalu ditutupi dengan salju pada setiap awal bulan Oktober, namun sekarang tidak demikian? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah fenomena tersebut merupakan contoh perubahan materi? Diskusikan bersama kelompokmu. Analisis penyebab masalah. Fenomena Gunung Fuji merupakan contoh perubahan fisika. Alasan fenomena ini bisa terjadi di antara lain adalah perubahan iklim global, variabilitas cuaca tahunan, kekurangan curah hujan, dan efek pemanasan regional di Jepang. Lanjut ya, kegiatan percobaannya. Berikut kami akan membacakan tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Tabel hasil pengamatan jenis percobaan membakar lilin, ciri-ciri reaksi yang terjadi, meleleh, perubahan fase fisika, pembentukan panas dan cahaya. Keterangannya, perubahan fisika. Jenis percobaan yang kedua, menunggu beras. Ciri-ciri yang terjadi, tekstur yang lebih halus, tidak terbentuk zat baru, perubahan ukuran dan bentuk. Keterangan pada pengamatan adalah perubahan fisika. Percobaan yang ketiga, membakar kertas. Ciri-ciri yang terjadi, terbentuknya abu, pembentukan gas karbon dioksida. Keterangan pada pengamatan adalah perubahan kimia. Percobaan yang keempat, memotong kertas. Ciri-ciri reaksi yang terjadi, perubahan ukuran dan bentuk, tidak terbentuk zat baru. Keterangan pada pengamatan adalah perubahan fisika. Percobaan yang terakhir, mengamati tabel singkong. Ciri-ciri reaksi yang terjadi, aroma pas alkohol, perubahan tekstur, produksi gas. Keterangan pada pengamatan adalah perubahan kimia. Terakhir, yang menjawab pertanyaan. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, jawablah pertanyaan berikut. 1. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan fisika? Berikan penjelasan terkait pengertian dan ciri-ciri itu. Dari percobaan yang telah kami lakukan, yang termasuk kegiatan perubahan fisika yaitu membakar lilin, menunggu beras, dan memotong sebuah kertas. Yang kedua, dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Dari percobaan yang telah kami lakukan, kegiatan yang termasuk perubahan kimia yaitu membakar kertas, memanaskan gula di atas sendok, dan memanaskan risiko. Itu tadi hasil pengamatan dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dan tanggapan dari kelompok lain. Boleh. Nah, tadi kelompok 3 udah memaparkan hasilnya. Kira-kira ada yang berbeda nggak dari jawaban kalian? Coba tunjuk tangan. Ayo. Ada yang berbeda nggak? Kelompok 2 ada yang berbeda nggak? Ada kelompok 1. Kelompok 1. Oke, boleh. Apa yang berbeda kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menanggapi tentang mengapa Gunung Fuji mencair. Jawaban dari kelompok kami, karena perubahan fisika yaitu pencairan salju akibat kenaikan suhu. Ketika Gunung Fuji kehilangan saljunya, kemungkinan besar ini terjadi karena suhu lingkungan yang meningkat yang menyebabkan salju mencair menjadi air. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang dibentuk. Salju hanya berubah bentuk menjadi air cair yang masih terdiri dari H2O. Ini sama seperti es yang mencair menjadi air pada suhu yang lebih tinggi. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 1. Adakah dari kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami?
kelompok 3. Ya, dari kelompok 1 memberikan tanggapan. Kelompok 2 ada nggak yang mau ditanggapi? Cukup? Cukup. Dari kelompok 2 cukup. Mungkin itu tadi pemaparan hasil kerja peserta di kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 udah selesai memaparkan hasilnya. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Nah, saya lagi mau menanggapi? Oh, enggak. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi lagi atau bertanya. Kami akan berpresentasi ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu langsung untuk kelompok. Ini kelompok terakhir, kelompok 2. Boleh, kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan hasil presentasi di kelompok kami yang berjudul yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia yang akan dibacakan oleh Wedis dan teman-teman sekalian. Kami siap. Analisis penyebab masalah karena pada kondisi cuaca tertentu salju yang mencair di gunung Fuji bisa menguap karena suhu yang lebih panas berubah menjadi uap air dan kemudian menghilang dari permukaan dunia. Proses ini juga merupakan perubahan fisika karena H2O hanya mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas tanpa adanya perubahan zat lain. Karena adanya pemanasan global dan perubahan iklim dan fenomena tersebut merupakan contoh perubahan secara fisika. Kesimpulan, berdasarkan dari kegiatan yang telah dilakukan dapat simpulkan bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat yang jenisnya baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menimbulkan zat yang jenisnya baru. Baiklah, ini presentasi dari kami. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab atau tanggapan dari teman-teman sekalian. Kepada kelompok yang satu. Ayo, ayo. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi tentang pembakaran lilin. Menurut kami pembakaran lilin merupakan perubahan fisika karena tidak adanya zat baru yang dihasilkan. Bukan perubahan. Tadi pembakaran lilin kelompok 2 apa? Termasuk perubahan fisika kimia. Pembakaran lilin. Yo, perubahan apa? Kimia. Ternyata ada perbedaan. Kira-kira nih dari kelompok 3 ada yang berbeda juga? Tidak, sama. Jadi jawabannya perubahan fisika. Yang berbeda adalah kelompok 2. Nah, nanti kita jelaskan lagi ya. Oke, kita tutup dulu. Baiklah, terima kasih kepada yang memberikan jawaban. Jika ada salah dalam presentasi kali ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas ya, kita evaluasi hasil yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, tadi percobaan pertama itu tentang analisis Gunung Fuji. Mengapa sudah tidak diselimuti oleh salju? Nah, ini jawabannya benar semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu benar. Ini karena terjadi perubahan materi, yaitu perubahan fisika. Bisa jadi karena perubahan wujud, yaitu pada menjadi cair karena adanya pemanasan global. Nah, kemudian kita evaluasi ya percobaan kita mulai dari kegiatan 1 itu adalah membakar lilin. Membakar lilin itu kira-kira perubahan apa? Perubahan fisika, benar ya? Jadi membakar lilin itu merupakan perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak terjadi
yang tidak membentuk zat jenis baru. Kemudian ini ada contoh perubahannya, ini ciri-cirinya ya, tidak menghasilkan zat baru. Kemudian perubahannya hanya bersifat sementara. Kalau lilin dibakar itu kan jadi leleh, tapi nggak lama kemudian dia akan mulai padat lagi, ya kan? Nah, jadi perubahannya hanya bersifat sementara. Kemudian tidak disertai dengan pembentukan endapan, gasnya juga nggak keluar, ya kan? Nah, makanya dia disebut dengan perubahan fisika. Kemudian pemotongan kertas, ini perubahan apa? Perubahan fisika. Benar sekali. Kemudian yang kelima itu memanaskan gula di atas sendok. Nah, ini memanaskan gula di atas sendok ini termasuk perubahan apa? Fisika atau kimia? Kimia ya, karena perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, atau berbeda lagi komposisinya nanti, karena dia ciri-ciri zat perubahan kimia ini adalah terbentuknya zat baru, kemudian terjadi perubahan warna, kemudian ada terjadi pembentukan gas, kemudian perubahan suhu dan pembentukan endapan. Jadi kan sudah berubah warna kan, kemudian perubahan suhunya dan berbeda. Jadi memanaskan gula di atas sendok itu termasuk perubahan kimia. Oke, yang terakhir itu mengamati tablet singkong. Tablet singkong ini apa? Perubahan kimia ya. Jadi tablet singkong itu perubahan kimia karena dia juga melalui proses fermentasi. Di sana udah terjadi perubahan pembentukan gas, kemudian perubahan suhu, ya. Kemudian terbentuk zat baru yaitu alkohol dan glukosa. Jadi dia disebut dengan perubahan kimia. Nah, kira-kira udah paham? Sudah? Kalau udah paham, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Afika, boleh. Kalau kita kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh perubahannya beras yang ditumbuk, kertas yang digunting, dan kayu yang dipotong. Ciri-cirinya seperti perubahan bentuk zat, pembentukan, perubahan bentuk atau ukuran, dan perubahan keadaan tanpa reaksi kimia. Dan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat dan komposisi yang berbeda dari zat asalnya. Ciri-cirinya yaitu pembentukan zat baru, perubahan warna, pembentukan gas, perubahan suhu, dan pembentukan endapan. Contohnya kayu yang dibakar, paku yang berkarat, dan fermentasi tape. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi tepuk tangan untuk Afika tadi. Setelah tadi kita udah melakukan percobaan, jadi gimana rasanya kalian belajar pada hari ini? Senang. Dapat pengetahuan baru? Pengetahuan baru. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita post test dulu ya. Jadi post test dulu, siapkan HP-nya. Ayo. Nah, kodenya 659872. Oke, dah, kita mulai ya. 3 menit dari sekarang. Mulai. Tadi udah banyak yang benar ya. Nah, benar semua. Nah, udah mengerti? Udah paham pelajaran hari ini? Udah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tugasnya untuk minggu depan itu kita minggu depan belajar tentang apa? Tentang
masa dini. Nah, nanti tugas untuk hari ini Ibu kasih di classroom aja ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ada siapa nih? Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini boleh pula jangan lupa dibersihkan